Oke guys, kali ini gue akan berbagi cerita mungkin tentang gue, tentang temen gue dan lain sebagainya, tentang masalah kehidupan. Kita menjalani hidup ini memang sangatlah berat sekali. Bahkan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan yang memang tidak dia inginkan, dengan cara bunuh diri, stres dan lain sebagainya kan. Bahkan gue sendiri sebenarnya sangat berat sekali, tetapi apakah kita harus terus-terusan begini di dalam hidup kita ini? Apa kita bisa lepas dengan kehidupan yang sangat berat ini, dengan cobaan, berbagai macam cobaan, baik kemiskinan atau cobaan-cobaan lain, hinaan, cacian, makian. Tetapi gue rasa setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, karena Tuhan menciptakan kita ke dunia ini pasti semuanya sudah dikasih jalan pintasnya. Gue sendiri aja bingung kan, sekian tahun gue nganggur, ada mungkin jalan 2 tahun. Selain memang gue kuliah, dan alhamdulillah mungkin jalan hampir 1 bulan lah gue udah lulus, dan saat ini gue masih menunggu ijazahnya sampai tanggal 4 Desember nanti. Gue masih bingung kawan, gue mau ngapain setelah lulus. Mencari kerja tidak semudah yang kita bayangkan kawan. Kuliah sama setelah kita kuliah justru cobaannya lebih besar ketika kita selesai kuliah. Kuliah mungkin hanya cuma tugas-tugas doang, menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Apabila orang itu usahanya kuat, maka tugas-tugas itu sangat selesainya. Dia tidak sesulit yang kita bayangkan. Tetapi ketika kita sudah selesai kuliah, itu yang lebih berat. Gue sendiri merasakannya kawan. Apa yang bakal gue lakukan besok hari? Apakah gue harus diam? Tidak bisa. Harus gue jalani hidup ini, harus gue lalui hidup ini sampai gue menemukan daripada happy ending. Tapi apakah kita bisa? Apakah gue bisa? Gak tahu juga. Kita hanya pasrah, berdoa, dan berusaha. Itulah sangat manusia. Tapi kita kembalikan lagi kepada yang punya hidup, karena Tuhanlah kita hidup, karena Tuhanlah kita bisa melakukan apa-apa. Doa dan usaha memang itu suatu keseimbangan, keserasian yang tidak bisa kita cerai beraikan. Mungkin kawan yang ada di sana mungkin lebih sulit daripada gue. Ada sulit gue. Gue di mata orang mungkin senang-senang aja, gue bercanda, selalu bercanda setiap ketemu kawan, teman-teman. Gue tidak pernah menunjukkan kesedihan gue, tidak pernah menunjukkan seberat yang ada di otakku. Padahal gue sendiri sangat luar biasa, luar biasa berat.
perjalanan gua hingga gua nyampe ke Tangerang ini tepatnya 2003, gua dibawa oleh orang Jawa Tengah, dari Jawa Tengah. Maaf. Waktu itu gue lulus 2003, hampir 3 bulan gue nganggur, mengalami daripada kesetresan. Stres berat, itu sangat berat sekali buat gue sendiri. Selama 3 bulan, luar biasa tekanan dan tekanan. Ketika kita sekolah, kita enjoy, kita ketemu teman, kita ketemu kawan, kita senang, gembira, ketawa, ketiwi. Tetapi ketika kita lulus SMA, Masya Allah beratnya kawan. Dan ketika gua sendiri lulus dari 2003 itu, sebelum gua nganggur, orang tua gua meninggal, semakin berat ujian gua. Di dalam hati gua sedih, tetapi gua tidak pernah menunjukkan kepada teman gua bahwa diri gua sedih. Gua tidak pernah menunjukkan kepada saudara-saudara gua bahwa gua sedih. Bencana demi bencana, sehingga gua terlempar ke Tangerang 2003 sampai sekarang. Perjalanan gua luar biasa, pelik. Berbagai macam cobaan, halangan, rintangan, itu selalu menerpa. Itu gue mau lulus, gue pengen kuliah ke Bandung, itu tidak tercapai kan. Tapi dalam hati gue, dengan niat gue terus berusaha sekuat mampu gue berdoa dan berusaha bahwa gue mampu suatu saat gue bisa kuliah. Dan tepatnya di 2013, hampir sama kawan, akhirnya 3, tapi depannya ada 0 dan 1. Di 2013 gue barulah bisa kuliah kawan. 10 tahun perjalanan, 10 tahun perjalanan gue baru bisa kuliah. Bayangkan. Tapi alhamdulillah di 2017 gue lulus. Gue alhamdulillah Pak. Bukan berarti gue lulus kuliah uji cobaan berhenti, bukan. Diuji coba dengan pengangguran dulu. Gue jadi penganggur, gue nganggur, perjalanan gue semakin jauh dan semakin jauh. Inilah perjalanan gue. Gue coba untuk usaha, gue gagal. Di hati gue sedih. Tapi haruskah gue menunjukkan kepada kerabat gue, kepada temen gue bahwa gue sedih? Gue tidak. Terus setiap ketemu gue selalu senda gurau, gue bercanda, gue selalu ketawa untuk menghibur daripada hati gue sendiri. Kali ini gue berbagi kepada teman. Usaha tetaplah kita usaha, jangan sampai kita menyerah dalam hidup ini. Kita diturunkan di dunia ini mengemban daripada tugas bahwa kita mampu menerima semua cobaan yang ada, sampai akhirnya nanti kita dijemput oleh maut, oleh kematian. Kita hidup ini hanya cuma menunggu kematian. Sampai kapan? Dan sampai kapan? Muka cakap, uang banyak, semuanya itu hanyalah untuk menunggu daripada kematian. Kita akan dibawa mati, kecuali amal yang dibawa mati. Sekarang setelah lulus pun gue masih nganggur. Ya mungkin orang banyak juga ya ngobrolin gue atau gimana. Cuman gue orang satu,
gue cuek dengan kehidupan orang, masa bodoh. Terserah orang mau bicara mau gimana pun, gue ambil positifnya. Yang penting bahwa inilah jalan hidup, gue harus merasakan seperti ini. Ibarat kata kita mau nyebrang ke Suramadu atau ke Madura, kita harus menyeberangi jembatan itu, atau kita harus menyeberangi tetap melewat kapal, lewat air, tapi tetap kita harus menyeberangi itu sampai kita pada tempat yang kita tuju. Seperti hidup pun sama, kita tidak bisa menolak dengan kehidupan kita, mau berat mau ringan mau gimana pun caranya. Kita harus tetap jalan dan jalan dan jalan. Hidup ini buat kita dilepaskan begitu saja. Silakan kau hidup, silakan kau cari sendiri untuk nafkah kamu, untuk diri kamu, untuk iman kamu. Semuanya udah dikasih, tinggal kamu yang mencari. Jadi intinya manusia adalah manusia, makhluk usaha, usaha dan usaha. Berusaha yang terpenting. Tanpa berusaha kita tidak bisa apa-apa. Karena perubahan seseorang adalah dengan usaha kita sendiri. Kita ingin kaya, maka usaha yang lebih kuat. Kalau seandainya kita menganggur, ya bagaimana lagi? Memang orang tidak menyadari bahwa mungkin hidup dia lagi senang, hidup dia lagi enak, tidak pernah melihat orang yang lagi kesusahan seperti apa. Berat yang menjalani hidup, sudah berat menjalani hidup, dicaci, berkata, difitnah dan lain sebagainya. Memang itulah manusia sifatnya. Tapi apa kawan, tetap kita jalani. Apapun halangan dan rintangan kita dalam jalan hidup ini, benar-benar bahwa hidup ini adalah berat. Gue sendiri aja gue alami sendiri. Sebenarnya cerita gue lebih banyak kawan, panjang, hingga gue akhirnya bertempat sekarang di Tangerang. Hati kecil gue pengen pulang lagi ke daerah, terutama kelahiran gue, yaitu di Subang, Jawa Barat. Gue yakin suatu hari gue bisa kembali. Gue bisa kembali kawan. Gue bisa kembali ke tanah air gue, yaitu Jawa Barat, Subang. Gue merindukan. Gue pengen dekat sama saudara. Gue ingin mencari nafkah dekat dengan saudara, terutama orang tua kawan. Masih jauh perjalanan gue. Masih jauh perjalanan gue. Makanya ketika gue sakit, gue selalu, ya Allah, panjangkanlah umurku sehingga aku bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tuaku dan adik-adikku. Itu yang aku harapkan semuanya. Panjangkanlah umurku, karena aku belum bisa berbakti kepada orang tua dan adik-adikku. Aku belum mampu, karena sedikit masa remajaku kawan. 2013 gue keluar SMA, dan 2005 lah gue menikah. Itu pun tidak ada planning sama sekali di hati gue. Gue pacaran cuma setengah bulan kawan. Gue ngajak waktu itu calon istri gue pulang ke kampung. Gue sih pengen rasa kayak yang lain aja. Gue ngajak aja gitu biasa. Katanya setelah di kampung sehari 2 hari ditanya oleh orang tua aku, gue suruh nikah habis lebaran. Gue kaget kawan. Umur gue masih kecil,
sekitaran kurang lebih 21 waktu itu. Yang gue rasa terus sama aja, untuk masa remaja gue sendiri, gue belum pernah merasakan masa remaja. Hanya sebentar, gue baru keluar dari kandang bahasanya. Keluar SMA itu gue baru keluar dari kandang, ngalami kebebasan. 2003, 2005 gue udah nikah. Hati kecil gue sebenarnya nolak, tetapi gue kasihan kepada calon istri gue. Akhirnya waktu itu gue suruh pulang lagi ke Tangerang untuk mengambil surat-surat semuanya. Berdoa di dalam perjalanan, ya Allah, kalau seandainya gue harus nikah pada saat ini, detik ini juga, maka lancarkan seluruh urusanku. Tetapi kalau seandainya aku tidak harus nikah untuk tahun-tahun ini, maka Engkaulah yang punya kuasa, punya rencana. Dan apa dikata, semua berjalan dengan lancar. Ya mungkin gue harus nikah. Di masa-masa muda gue tidak sempat seperti orang-orang lain merasakan masa muda yang begitu indah. Gue tidak, kawan. Bahkan pacar dalam hidup gue cuma satu. Bener-bener pacar gue, asli pacar gue, itu cuma satu. Selama perjalanan gue, hebat kata dari 0 sampai umur 21, pacar gue cuma satu. Orang lain mungkin ganti pacar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang pacarnya 1, 2, 3. Gue gak bisa, Pak. Yang bener-bener pacar gue satu, yang berinisial T. 19 tahun gue belum pernah ketemu sampai saat ini. Dan pacar yang kedua, yaitu yang sekarang menjadi istri gue, itu pun sebenarnya tidak pacaran, cuman kenal-kenal biasa. Tetapi justru inilah yang menjadi seorang istri, pendamping hidup gue. Sekarang perjalanan gue nikah dengan istri gue udah 12 tahun, kawan. Mungkin teman-teman gue udah nikah 1 atau 2 kali atau 3 kali. Alhamdulillah, gue baru sekali. Sekarang 12 tahun perjalanan gue, pernikahan gue, sampai akhirnya gue punya rumah sendiri, walaupun dengan jalannya kredit KPR, tapi alhamdulillah gue udah lunas. Semua adalah doa dan usaha kita, kawan. Jangan pernah pantang mundur dalam menghadapi kehidupan. Kita terus berjalan dan berjalan maju tanpa kita kembali. Kita kadang penting menengok ke belakang. Untuk apa? Untuk tolak ukur kita, sejauh mana kita berhasil, sejauh mana level kita dalam menghadapi kehidupan ini. Apakah lebih baik, apa lebih buruk? Itu yang terpenting, kawan. Jangan pernah berhenti dalam menghadapi kehidupan. Jangan pernah pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Apalagi dengan masalah percintaan. Nothing but God. No. Tidak. Itu tidak penting buat gue. Yang terpenting dalam hidup adalah ketika kita kadang udah menikah, cobaan kita, ketika kita dikasih sebuah cobaan, yaitu mungkin nganggur, itu sangat berat lah. Apalagi seorang cowok, seorang laki-laki, dimana notabene laki-laki adalah kepala rumah tangga, dikasih nganggur. Beratnya luar biasa. Istri gue kerja, apa gue pernah nanyakan gajinya berapa, uangnya di mana?
Gue bukan tipe laki-laki seperti itu, kawan. Gue gak pernah menanyakan karena itu adalah hak dia. Tetapi gaji suami adalah haknya istri, dan haknya anak, juga haknya dirinya dia sendiri. Tapi ketika istri kerja, itu hak sepenuhnya dia. Makanya gue gak pernah menanyakan gaji kamu berapa, kamu ditabung atau tidak. Gue tidak pernah menanyakan tentang gaji. Karena apa? Gue tahu koridor gue. Gue seorang laki-laki, tidak sepantasnya gue harus nanyakan detail, karena itu adalah haknya dia. Mau dia pakai apapun terserah, mau dia untuk apapun terserah. Itu adalah haknya daripada dia sendiri. Gue tidak pernah detail seperti laki-laki. Mungkin ada yang mungkin lebih detail terhadap istrinya. Dianya nganggur, istrinya kerja, dia nanya gajinya berapa. Gue tidak bisa. Gue gak terlalu rempong untuk hal begitu. Kecuali gue kerja, baru gue kasih tahu gaji gue segini, mungkin gue segini dan sebagainya. Kawan, hidup benar-benar memang sangat sulit sekali. Tetapi kita jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan bermimpi, karena awalnya dari mimpi kita bisa terwujud. Mimpi bukan hanya untuk mimpi dalam arti mimpi biasa. Entah itu dari kita punya rencana, punya planning, punya niatan dan sebagainya. Ingatlah, awalnya dari mimpi, kawan. Jangan pernah kita berhenti. Memang hidup itu berat, tapi gue tidak pernah menyerah. Sebenarnya dalam hati gue sedih juga dalam menghadapi hidup ini, dalam cobaan yang memang gue berat sekali. Gue dalam keadaan nganggur, dalam keadaan ya seperti inilah gue. Laki-laki mungkin butuh rokok dan sebagainya, tapi alhamdulillah, kawan, selama gue nganggur, rokok gak pernah berhenti, kawan. Selalu ada dan ada. Mungkin itu rezeki gue. Kemarin belum lama, ketika gue lama gak pernah sakit, gue selalu minta sakit. Kalau udah kelamaan gak pernah sakit, gue minta sakit. Dan alhamdulillah selalu terkabulkan kalau minta sakit. Cepat waktunya. Mungkin ada 2 hari, 3 hari, 1 minggu, gue langsung dikasih sakit, kawan. Karena prinsip dalam hidup gue, kalau hidup tidak pernah sakit, ibarat kata mesin, apa ya, ibarat katanya, tidak ada pemanasan di dalamnya, atau gimana gitu. Kalau menurut orang Islam, ada sebagian yang mungkin para ahli sufi atau apalah yang mengerti tentang Islam, gue gak begitu paham. Katanya untuk penghapusan daripada dosa dan sebagainya. Maka gue selalu minta sakit. Ketika kelamaan gue gak pernah sakit, ada 2 tahun, 3 tahun, gue selalu minta sakit. Dan alhamdulillah, kalau berdoa untuk sakit, Allah selalu mengabulkan secepat kilat. 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari gue langsung sakit. Kemarin pun sama kejadian seperti itu. Gue pernah, ya Allah, kok kenapa gue gak pernah kasih sakit? Alhamdulillah, gue dikasih sakit. Cuma alhamdulillah waktunya cuma 2 hari. Ya, walaupun memang sakitnya memang luar biasa, sakitnya sangat sakit sekali. Bahkan saya sampai gak bisa tidur, karena sakitnya udah urusan di perut. Kalau udah di perut, luar biasa. Entah emah atau apa gue gak tahu. Tetapi ketika sakit, terus ada kenikmatan di dalam kesakitan. Apa yang gue kangenin dalam sakit? Gue dekat dengan Allah,
berdekat dengan Tuhanku, selalu memuji ketika aku sakit, selalu memuji dan memuji kepada Allah. Ketika mungkin aku nanti dicabut, seandainya dicabut pun, dalam keadaan aku zikir. Kadang ketika aku sakit terus saja aku pikiranku kadang pendek. Mungkin inilah waktuku. Mungkin inilah waktuku. Mungkin inilah waktuku. Aku selalu berpikiran kepadanya. Tetapi ya Allah, banyak begitu dosa-dosa yang harus kubayar. Banyak sekali dosa-dosa yang harus kubayar. Janganlah cabut nyawaku sebelum dosa-dosaku luntur. Aku masih banyak tanggungan yang berkuemban. Dan selalu berzikir kepada Allah. Itulah dalam perjalanan hidup gua. Sebenarnya kalau ceritain detail sangat luar biasa panjangnya. Perjalanan gua dari 2003 pun sampai akhirnya nyampe ke Tangerang itu juga perjalanan yang sangat berat juga, termasuk berat. Sampai akhirnya ke Tangerang, selama di Tangerang juga dalam 1 tahun bersama, berat juga. Tetapi hal itu gue nggak mau ceritain. Mungkin di lain waktu, kesempatan lain, di lain kesempatan gue akan cerita mungkin satu persatunya. Untuk kali ini gue hanya bicara semampu gue sendiri, karena menghadapi daripada malam yang sunyi ini kali. Kadang ya di sini ada kegiatan yaitu tenis meja dan sebagainya, itu daripada buat apa? Buat ngilangin daripada stres lah, kejenuhan daripada otak kita, kejenuhan daripada hati kita. Banyakilah kegiatan ketika kita mengalami tekanan-tekanan hidup. Jangan kita diam, lantas kita merenung. Janganlah kawan. Karena yakin ketika di renungan kita itu, maka setan akan datang dan justru bukan menghilangkan daripada cobaan hidup kita, justru itu akan menambah dan menambah. Akhirnya kita gelap mata. Apabila kalian mengalami berbagai macam persoalan, maka banyakilah kegiatan. Entah itu dengan olahraga, entah itu kita silaturahmi dengan kawan, atau kita ya bersenda gurau dengan kawan. Itu penting kan? Jangan kita lepas diam dan diam, jangan. Apakah curhat? Perlu curhat dengan kawan kita? Nggak perlu kawan. Karena kawan kita hanya mendengarkan lalu mencemoohkan. Jadi nggak perlu kita curhat dengan kawan lain. Tidak perlu. Hanya kita bercanda aja. Kita sesuaikan sendiri. Kalau memang itu mampu untuk sendiri. Tetapi kalau itu mampu untuk ya, dengan kawan kita, agar kawan kita mungkin ngasih motivasi terhadap kita, dorongan, dalam arti dorongan batin, mungkin oke lah, oke aja itu. Tapi kalau seandainya kawan tidak bisa ngasih solusi, untuk apa kita bercerita kepada kawan kita? Untuk apa kita cerita pada saudara kita? Apalagi orang tua kita yang udah tua. Janganlah kita bercerita pada orang tua. Biarlah kesedihan, kesusahan kita tanggung sendiri, kita jalani sendiri. Kita mencari permasalahan hidup ini. Carilah rumusnya dalam hidup ini. Apabila kalian menemukan rumusnya, maka hal itu bisa terselesaikan dengan baik. Ingat, rumus dan rumus kehidupan itulah yang penting. Seperti kita mengerjakan soal matematika, apabila kita mendapatkan rumusnya, maka dengan mudah kita akan menyelesaikannya. Sama seperti hidup. Apabila kita sudah mendapatkan daripada rumus itu, niscaya
Good luck.